Pernahkah kalian membayangkan hidup tanpa roda atau tanpa jam dinding untuk mengatur waktu? Atau bahkan tanpa hukum tertulis yang melindungi hak-hak kalian? Sebab, sadar atau tidak, hampir seluruh fondasi kehidupan modern yang kita nikmati hari ini, mulai dari teknologi transportasi, sistem waktu, hingga kepastian hukum, berakhir dari satu tempat yang sama, yaitu sekitar 5.000 tahun yang lalu. Secara etimologi, kata Mesopotamia berasal dari bahasa Yunani kuno. Meso berarti tengah, sedangkan Potamus berarti sungai. Maka, secara harfiah, kawasan ini adalah wilayah yang diapit oleh dua sungai raksasa, yaitu Sungai Tigris dan Sungai Efrat. Meskipun dikelilingi gersangannya Timur Tengah, wilayah ini justru membentuk lanskap hijau yang subur, sehingga sering dijuluki para sejarawan sebagai The Fertile Crescent atau bulan sabit subur, sebab luapan musiman dari kedua sungai ini membawa lumpur aluvial yang kaya nutrisi. Maka berkah alami inilah yang memaksa manusia purba berhenti mengembara, lalu mulai bercocok tanam dan akhirnya membangun komunitas tetap pertama di dunia. Kenapa sungai bisa membentuk peradaban? Tanpa sumber air dan tanah subur yang stabil, manusia purba harus terus berpindah mencari makan. Namun, begitu ada lahan yang bisa ditanam sepanjang tahun, mereka pun bisa menetap. Dan karena menetap adalah syarat pertama lahirnya kota, pembagian kerja, serta akhirnya peradaban. Peradaban pertama yang menguasai tanah subur ini adalah bangsa Sumeria. Mereka bukan sekedar petani, melainkan juga arsitek dan inovator luar biasa. Oleh karena itu, sejarah modern berhutang 3 hal besar pada pembangsa ini. Pertama, tulisan paku atau cuneiform. Sebelum bangsa Sumeria menemukan cara menulis, manusia hanya mengandalkan ingatan lisan. Namun, Sumeria mengubah dunia dengan menggoreskan simbol-simbol berbentuk baji di atas lempengan tanah liat basah. Ini adalah sistem tulisan pertama di dunia dan awalnya diciptakan bukan untuk puisi, melainkan untuk mencatat hasil panen serta transaksi pajak negara. Kedua, penemuan roda. Awalnya roda diciptakan untuk memutar tembikar tanah liat agar simetris. Akan tetapi, kecerdasan mereka membawa inovasi baru dengan membalik posisi roda tersebut, lalu memasangkannya pada poros kayu sehingga menjadikannya roda transportasi dan kereta perang. Maka, inilah titik awal revolusi mobilitas manusia. Ketiga, matematika berbasis 60 atau sexagesimal. Pernahkah kalian bertanya mengapa 1 jam terdiri dari 60 menit? Atau mengapa satu lingkaran penuh berukuran 360 derajat? Sebab itu adalah warisan sistem hitungan astronomi bangsa Sumeria. Mereka mengamati langit, menghitung rasi bintang, lalu membagi waktu dengan struktur yang masih kita gunakan hingga detik ini. Kenapa tulisan mengubah skalanya? Sebelum ada tulisan, pengetahuan hanya bisa diturunkan lewat ingatan dan ucapan, sehingga mudah berubah dan hilang. Namun, dengan adanya tulisan, hukum, transaksi, dan ilmu pun bisa disampaikan secara akurat lintas generasi. Oleh sebab itu, penemuan tulisan dianggap sebagai pembatas antara prasejarah dan sejarah. Pada abad ke-18 sebelum Masehi, sebelum era Hammurabi, hukum berjalan secara lisan dan acak, sehingga sepenuhnya tergantung pada selera raja atau penguasa setempat yang bisa merubah kapan saja. Namun, Hammurabi mengakhiri ketidakpastian itu dengan mengumpulkan 282 undang-undang, lalu memahatnya pada tiang batu setinggi lebih dari 2 meter, agar bisa dibaca dan dipatuhi oleh seluruh rakyat. Undang-undang ini dikenal sebagai Kodeks Hammurabi. Hukum ini menganut prinsip lex talionis, atau yang populer dengan istilah mata ganti mata, gigi ganti gigi. Sebagai contoh, jika seorang arsitek membangun rumah yang rapuh, lalu rumah itu roboh dan membunuh anak pemiliknya, maka anak sang arsitek juga harus dihukum mati. Meskipun terdengar sangat kejam, menurut standar kemanusiaan modern, undang-undang ini tetap merupakan lompatan besar dalam peradaban. Sebab, untuk pertama kalinya dalam sejarah, keadilan diatur oleh hukum tertulis yang mengikat bukan berdasarkan dendam pribadi atau kewenang-wenangan absolut sang penguasa. Mesopotamia mengajarkan kita satu hal penting,
bahwa tantangan alam yang berat seperti banjir bandang Sungai Tigris dan Eufrat tidak membuat manusia menyerah. Sebaliknya, tantangan itu justru melahirkan kreativitas sehingga memaksa manusia menciptakan sistem irigasi, organisasi sosial, tulisan, hingga hukum. Jadi, setiap kali kalian melihat jam tangan untuk memeriksa waktu atau menulis catatan di buku, atau bahkan menuntut keadilan di ruang sidang, ingatlah bahwa kalian sedang menikmati warisan dari peradaban kuno yang lahir di lembah sungai Mesopotamia ribuan tahun yang lalu. Saya Arista Waigi Ramadhani dan sampai jumpa di materi sejarah berikutnya. Tetaplah belajar, karena dengan memahami masa lalu, kita bisa membaca masa depan.